Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau seribu duka, kita takkan berpisah. Andai dipisah lautan pantai, lautan goyah, lora cinta. Andai
apa berada di depan. Sampai kereta berada di atas. Hanya pada kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good evening. Secure the line at White Station, Yogyakarta Station. Please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, stay here until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Yogyakarta. Siapa? Kereta api Sejotama Jogja. Kereta api Sejotama Jogja akan tiba berdiri di stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti bagi barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Demi keselamatan Anda, dilarang memutar pintu sebelum kereta benar-benar berhenti. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Untuk informasi pintu keluar di stasiun Yogyakarta berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Pintu keluar di stasiun Yogyakarta berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Oke, kita keluar. Selamat pagi dan selamat datang di gerbong kereta api Sanjaka. Perjalanan akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun besar Yogyakarta. Untuk periksa dan teliti kembali barang-barang serta bawaan Anda yang sebanyak 3 terbuka di dalam kereta. Untuk itu, para stasiun berada di Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan telah melakukan jasa dengan kereta api dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sepasang bola mata. Yogyakarta. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rawu kan kabari pak kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin ingin mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang kesatria pemirsa. Amin. Dan mudah-mudahan saja ya mertua kita seorang juragan sawit pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pasangan kita adalah pasangan Rama dan Sinta pemirsa, Adam dan Hawa. Waduh, pasangan yang serasi, harmonis, satu jiwa, satu chemistry. Kemanapun kita melangkah pergi, mudah-mudahan satu hati, satu jiwa ya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jiwa pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang doakan mudah-mudahan bagi yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Begitu juga bagi yang saudara-saudara yang sudah mendapatkan pasangan, mudah-mudahan langgeng, harmonis, tambah romantis. Amin. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat malam guys, selamat malam di kereta api Senja Utama Yogyakarta dalam perjalanan epic ke Jogja tahun 2025 atau Jogja Selawe. Selawe dalam bahasa Jawa 25 pemirsa. Jadi Jogja 25, Jogja Selawe. Jogja tahun 2025 yang ditayangkan tahun 2026. Waduh. Episode ke-11, Mamang sedang naik kereta api Senja Utama Yogyakarta dari Purwokerto menuju Yogyakarta. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-11, mungkin saudara akan bingung 7 keliling ya. Supaya tahu kronologisnya, saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi. Dan sekarang episode ke-11, Mamang sedang naik kereta api menuju stasiun Yogyakarta dari Purwokerto. Waduh. Dan detik-detik akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dekat dengan Malioboro dengan kereta api Senja Utama Yogyakarta, salah satu kereta api yang melayani dari Jakarta Pasar Senen, Purwokerto sampai Yogyakarta. Sedangkan Mamang naiknya di Purwokerto pemirsa. Dan ini adalah kereta api terakhir yang berangkat dari Purwokerto menuju arah timur, terutama ke arah Yogyakarta pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele ya. Mamang meninggalkan Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Ai. Mamang doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kelak akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Dari Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Mamang singgah dulu di Purwokerto ya, Provinsi Kades Al-Haq. Waduh, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Oh ya, mudah-mudahan Kades Al-Haq kelak akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Ya minimal jadi gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Lalu kemudian berangkat dengan kereta api Senja Utama Yogyakarta dari Purwokerto ke Yogyakarta. Dan sekarang akan sampai di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, salah satu provinsi yang teristimewa di Republik Indonesia karena provinsi ini dipimpin oleh Sultan ya, Sultan Keraton Yogyakarta. Ya Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Sultan Jogja sehat-sehat selalu dan berumur panjang.
Bagi Mamang, beliau adalah Sultan bangsa Indonesia. Meskipun Mamang bukan orang Jogja, tapi beliau adalah Sultan kita semua. Ya, Mamang berdoa mudah-mudahan beliau sehat dan berumur panjang. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-11 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama. Dan Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan beliau sang Presiden Macan Asia ya bisa mendamaikan dunia. Karena ketika episode ini tayang ya, dunia semakin panas pemirsa. Waduh ya, bau-bau aroma perang dunia ketiga ya. Waduh, hampir merepet-repet pemirsa. Waduh. Yang ditakutkan dari perang dunia ketiga yaitu menggunakan teknologi yang super canggih. Salah satunya adalah nuklir. Apabila ini terjadi ya, baik yang menang maupun yang kalah akan tetap menjadi cacing pemirsa. Waduh. Ya, menang jadi arang, kalah jadi abu pemirsa. Waduh, tak ada yang untung. Dan yang paling berbahaya, setelah perang dunia ketiga, yang selamat akan kembali menjadi zaman batu seperti zaman dahulu kala. Ya, Mamang sudah bahas, ternyata kita pernah perang besar pada zaman kuno, yaitu perang Mahabharata pemirsa. Waduh, dimana zaman dulu teknologinya canggih-canggih, tapi gara-gara perang besar kita kembali ke zaman batu, kembali ke nol pemirsa. Waduh, sebenarnya Mamang sudah bahas di episode kemarin ya scroll aja lah. Dan mudah-mudahan saja dunia kembali damai, tentram, dan tidak terjadi lagi perang, apalagi terjadi perang dunia ketiga. Mudah-mudahan sampai hari kiamat tidak terjadi perang dunia ketiga pemirsa. Amin. Dan mudah-mudahan saja dengan peristiwa yang terjadi di dunia ini pertanda bahwa bangsa Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel. Dan mudah-mudahan bangsa Palestina kembali damai seperti sejak zaman dahulu sebelum berdirinya negara Israel. Mamang berdoa dan mudah-mudahan saja bangsa Palestina merdeka. Amin. Free Palestine, merdeka Palestina. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang sampai di stasiun Yogyakarta dengan kereta api Senja Utama Yogyakarta. Mamang tiba di Yogyakarta pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Waduh, ya 2 jam lagi menuju subuh pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata yang naik kereta api Senja Utama Yogyakarta itu penuh sekali pemirsa. Waduh, akhirnya Mamang pun turun di stasiun Tugu Yogyakarta. Salah satu stasiun terbesar di Pulau Jawa pemirsa. Dan kebetulan tahun 2025 kunjungan yang datang ke Jogja, entah itu wisata, bisnis, atau silaturahmi penuh pemirsa ya, banyak pemirsa. Waduh, memang aja turun dari Senja Utama Jogja seperti turun dari umroh pemirsa. Waduh, bubar pemirsa. Ya, beruntui-untui pemirsa ya, keluar peron dan keluar stasiun Jogja pemirsa. Waduh, ini para penumpang yang turun dari kereta api Senja Utama Yogyakarta mirip-mirip dengan umroh ya, atau bubar parisan. Waduh, bubar jalan pemirsa. Selamat datang di kota Yogyakarta ya, kota besar di provinsi daerah istimewa Yogyakarta, tengah-tengah Pulau Jawa pemirsa. Waduh, ketika turun dari kereta api dan menuju area tunggu stasiun Yogyakarta ya, banyak sekali pernak-pernik tentang tulisan-tulisan Jogja pemirsa. Waduh, selamat datang di Yogyakarta. Waduh, sehingga banyak penumpang yang turun pun ya berfoto ria pemirsa. Waduh, seolah-olah kita mencapai kemenangan di kota kemenangan bernama kota Yogyakarta pemirsa. Waduh, kemenangan keliling-keliling tanah Jawa ya, meskipun versi Mamang keliling-keliling tanah Jawa pemirsa.
Saudara yang penasaran kemana aja Mamang keliling-keliling tanah Jawa, ya tonton episode sebelumnya ya. Bagi yang sudah nonton mungkin saudara akan tersenyum manis pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sudah sampai di kota Yogyakarta ya. Kota yang indah, cantik-cantikku di muka bumi pemirsa. Dan kebetulan ya, setelah sampai di kota Yogyakarta, Mamang pun berbarengan dengan saudara Mamang yang pergi ke Yogyakarta, tetapi dengan jalan yang agak lain pemirsa. Waduh. Jadi inilah yang dikenal dengan istilah silaturahmi di Yogyakarta. Bertemu di Yogyakarta, bertemu jodoh di Yogyakarta. Waduh. Bertemu saudara di Yogyakarta. Waduh. Akhirnya Mamang pun bertemu dengan saudara Mamang ya di Yogyakarta pemirsa. Waduh. Meskipun ia perginya dengan jalan yang agak lain pemirsa. Sama-sama naik kereta tapi keretanya berbeda. Titiknya sama. Waduh. Waktunya juga sama. Tapi entah kenapa bisa bertemu di kota Yogyakarta. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang sudah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Hampir malam di Jogja ketika keretaku tiba. Remang-remang cuaca. Hampir malam di Jogja ketika keretaku tiba. Remang-remang cuaca. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang datang di kota Yogyakarta hampir malam. Bukan hampir malam lagi, ini hampir subuh pemirsa. Waduh. Dengan cuaca yang remang-remang, ya emang malam pemirsa. Tapi cuacanya cerah, alhamdulillah. Nah ketika sampai di stasiun Yogyakarta ya, Mamang pun berfotoria ya dekat dengan kata-kata Yogyakarta. Ini menandakan bahwa Mamang sudah sampai di kota kemenangan Yogyakarta. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Yogyakarta. Yogyakarta ini diambil dari kota Ayodhyakarta. Ayodhya artinya kemenangan, Karta adalah kota. Jadi Ayodhyakarta artinya kota kemenangan. Kelamaan ya. Ayodhya jadi Yogya ya, Yogyakarta. Yogya kemenangan, Karta adalah kota, jadi kota kemenangan, daerah kemenangan. Ternyata ya Yogyakarta ini diambil dari kata Ayodhya. Ayodhya sendiri adalah salah satu kota di India, kota tersuci agama Hindu pemirsa. Waduh. Dan menjadi ibu kota Sri Rama dalam kisah Ramayana. Waduh, salah satu epos cerita dari India selain dari Mahabharata. Kemarin memang sudah bahas tentang kisah Mahabharata ya, dimana dalam Mahabharata kan ada Pandawa 5, ada Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, waduh, Gatotkaca pemirsa. Nah ternyata jauh sebelum adanya Mahabharata ada kisah Ramayana pemirsa. Kisah Ramayana adalah salah satu kisah epos yang terkenal dengan lakonnya adalah Sri Rama dan adiknya Lesmana pemirsa, dengan istri yang cantiknya Dewi Sinta. Waduh. Dan musuh bebuyutannya adalah Rahwana atau dalam orang Jawa bilang Dasamuka pemirsa. Dan ada ya temannya Sri Rama yaitu Hanuman pemirsa. Waduh. Kisah Ramayana ini ternyata bukan kisah dongeng belaka pemirsa, tapi kisah yang pernah terjadi pada masa lalu pemirsa, dengan bukti-bukti ilmiahnya. Waduh, kisah Ramayana ini konon katanya ya ada jauh sebelum adanya kisah Mahabharata. Waduh, kisah Ramayana ini pada masa zaman Tetrayuga pemirsa, atau kurang lebih 1 juta tahun yang lalu. Waduh. Konon kisah Ramayana ini sejaman dengan kisah peradaban Atlantis ya, atau dikenal dengan bahasa Indianya Kumari Kadam pemirsa.
kerajaan yang sangat canggih yang konon katanya letaknya di selatan India. Ya kemungkinan kalau di selatan India ya tak jauh dari India adalah Nusantara pemirsa. Dan kemungkinan Nusantara adalah benua Sundaland. Yang konon katanya benua Sundaland ini mirip dengan Atlantis pemirsa. Atlantis berdasarkan tulisan Plato. Waduh. Nah, sejaman dengan Atlantis ada kerajaan besar yang dipimpin oleh Sri Rama ya. Yang nama ceritanya adalah Ramayana pemirsa. Waduh. Dan hidup pada masa zaman Tetrayuga sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa Tetrayuga ini ya, di mana pada masa ini ya hanya sedikit orang yang jahat, kebanyakan orang yang baik-baik, orang yang berilmu tinggi, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak teknologi canggih muncul pada peradaban ini. Bahkan ada kota-kota besar dan juga kerajaan-kerajaan yang canggih yang bisa dihubungkan dengan suatu kendaraan yang cepat yang dikenal dengan kendaraan terbang Vilmana. Waduh, mirip-mirip dengan piring terbang tapi cepat pemirsa. Waduh. Dan juga banyak sekali peradaban-peradaban besar yang tumbuh besar pada masa kerajaan Sri Rama atau Ramayana 1 juta tahun yang lalu. Waduh. Dan pada masa ini ya hiduplah berbagai banyak bangsa, ras dan juga ras yang aneh-aneh pemirsa, yang mungkin setara dengan Nephilim pemirsa. Waduh. Kalau berbicara tentang Nephilim memang sudah bahas ya episode kemarin tentang kitab Henokh pemirsa. Di mana banyak bangsa-bangsa yang unik-unik, yang canggih-canggih dan sakti-sakti, bahkan terhitung aneh pemirsa. Salah satunya adalah adanya kisah Hanoman ya, atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan Wanara. Wanara ini adalah ya manusia kera pemirsa. Di mana manusia kera hidupnya bukan seperti kera zaman sekarang, tetapi hidupnya seperti manusia modern, canggih, bahkan sakti, bahkan dikenal dengan kera sakti. Salah satu bangsa Wanara ini dipimpin oleh Sugriwa dengan putranya adalah Hanuman pemirsa. Hanuman mungkin saudara sudah tahu ya karena sering ada di pentas wayang pemirsa. Nah, selain Hanuman juga adalah bangsa-bangsa yang lain yang mungkin unik-unik. Salah satunya Nephilim raksasa. Ada sebuah kerajaan raksasa yang dipimpin oleh Rahwana, atau orang Jawa bilang Dasamuka karena wajahnya ada 9 pemirsa. Waduh. Ini wajah 9, makhluk apakah itu? Jadi jangan aneh ya, pada masa ini makhluknya aneh-aneh. Bahkan Sri Rama sendiri ya berkulit biru pemirsa. Waduh, ini kulitnya biru pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, apakah zaman sekarang ada kulit biru? Waduh. Nah, itulah pada masa zaman Ramayana atau Sri Rama. Karena jauh sebelum adanya zaman Sri Rama, berdasarkan kitab Henokh ya, ada kisah Nephilim pemirsa. Kitab Henokh sendiri adalah salah satu catatan yang ditulis oleh Nabi Idris alaihi salam, atau orang Eropa bilang Henokh pemirsa. Di mana ada catatan Nephilim pemirsa. Nah, bagi saudara yang penasaran seperti apakah Nephilim, ya tonton episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi tentang kitab Henokh. Nah, Nabi Idris sendiri ya yang mendapatkan ilmu pengetahuan akhirnya menyebarkan ilmu pengetahuan dan mengajarkan ke generasi manusia di muka bumi ini. Bahkan konon katanya dalam salah satu catatan kitab Henokhnya bahwa Nabi Idris alaihissalam membangun 185 kota megah metropolitan di dunia. Salah satunya adalah kota Atlantis yang dikenal oleh bangsa India Kumari Kadam, yang mungkin oleh kita tak lain adalah Sundaland ya, benua yang tenggelam di antara Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Waduh, yang meninggalkan jejak Gunung Padang. Waduh. Dan juga kerajaan Rama ya yang dipimpin oleh Ramayana. Kerajaan Sri Rama ini adalah kerajaan besar dengan teknologi canggih yang dibangun
konon katanya oleh Henokh atau Nabi Idris alaihi salam. Oke pemirsa yang berbahagia, memakan sedikit cerita tentang Ayodhya, salah satu kota terbesar di India yang namanya juga ada di Indonesia, itu Yogyakarta, dan namanya juga ada di Thailand yaitu Ayutthaya. Ayutthaya, Yogyakarta, dan juga Ayodhya, ya, semuanya merujuk kepada kota Ayodhya, kisah Ramayana, salah satu kisah epos pada masa zaman Tetra Yuga, yaitu 1 juta tahun yang lalu. Konon katanya pada masa ini teknologi canggih pemirsa. Waduh, yang menjadi pertanyaan, secanggih apakah peradaban Sri Rama ini? Bahkan pada masa ini terjadi perang besar pemirsa, perang dunia zaman kuno. Tetapi perang ini bukan karena urusan politik, bukan karena urusan kekuasaan atau ingin menguasai dunia pemirsa. Waduh, kira-kira urusan apa nih? Jadi perangnya unik pemirsa. Perang karena ya sangat unik. Tetapi perang ini menjadi terkenal sampai hari ini dengan teknologi yang canggih juga, mirip-mirip dengan perang Mahabharata pemirsa. Waduh, ternyata perangnya bukan urusan politik, bukan urusan kekuasaan, tetapi urusan cinta pemirsa. Waduh, urusan perempuan pemirsa. Waduh, gara-gara perempuan terjadi perang besar pemirsa di antara dua kerajaan termodern saat itu. Jadi di balik zaman keemasan, zaman ketentraman, zaman kedamaian dengan teknologi canggih dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, peradaban sangat maju, ternyata ada perang gara-gara wanita pemirsa. Saudara penasaran? Tonton sampai tamat. Ya, siapa tahu bermanfaat. Bagi saudara yang tidak tertarik, ya skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi minta ke mamang. Mamang aja kan belum jadi presiden pemirsa. Waduh, sehingga saudara jangan minta ke mamang ya untuk meminta kuota internet. Bagi saudara yang tak punya kuota internet ya jangan nonton ya. Bagi saudara yang tak suka juga jangan nonton. Tapi bagi saudara yang penasaran dan ada kuota internet ya, silakan tonton, siapa tahu bermanfaat. Dan mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-11, mudah-mudahan saudara menjadi presiden ya, atau saudara dilancarkan rezeki ya, dan apapun keinginan mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi CEO, miliarder, atau pemimpin Nusantara. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa mamang dikabulkan bagi yang menonton episode ke-11 sampai tamat. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, mamang pun berbicara ngarang, memang ngarang, tetapi sengarang-ngarangnya mamang berdasarkan sumber dan informasi yang mamang dapatkan ya. Jadi bagi saudara yang punya komen ya, kita sharing-sharing di kolom komentar, siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Namun komenan saudara jangan berbau-bau Mossad, jangan berbau-bau The Pide et Impera, jangan berbau-bau bikin keonaran, apalagi Abu Randa yang suka menggonggong pemirsa. Waduh, mamang sebagai admin akan men-skip apabila ada komentar yang suka menggonggong seperti Abu Randa atau bikin keonaran seperti Mossad ya, karena channel mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari kompasiana.com dengan judul artikel Yogyakarta Dirgahayu Negeri Ayodhya. Waduh, ditulis oleh Listia H. Rahman, edisi 7 Oktober 2014. Tak ada yang heran jika kota Yogyakarta menjadi destinasi kedua setelah Bali. Kota ini memang begitu istimewa, bahkan slogannya pun berbunyi berhati nyaman. Waduh, slogannya berhati nyaman.
Ternyata itu merupakan kepanjangan dari bersih, sehat, asri, dan nyaman. Tentu hal inilah yang bisa menjadi bukti betapa kota ini akan menyuguhkan dan menjanjikan kenyamanan bagi masyarakat setempat, begitupun bagi para pendatang, entah itu yang sedang berwisata, bersilaturahmi, ataupun yang sedang menempuh pendidikan atau yang sedang ditugaskan bekerja di Yogyakarta. Ternyata kota Yogyakarta memiliki magnet yang sangat kuat. Orang akan rindu untuk kembali lagi. Ya, memang sering ke Jogja, tak bosan-bosan. Itu artinya Yogyakarta selalu dirindukan, pemirsa. Kota Yogyakarta adalah kota seperti rumah sendiri, meskipun kita hanya healing di Yogyakarta. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya, dari mana kata Jogja? Yogyakarta. Ketika mendengar kata Yogyakarta, apa yang terlintas di pikiran kita? Malioboro, pantai, keraton, atau gudegnya yang lezat? Waduh. Di kota ini memang bisa dikatakan surga dunia, tempat belanja, tempat menikmati senja, tempat mengenal budaya, tempat menimba ilmu, hingga manjakan perutmu ada di sini. Bahkan kota silaturahmi, ketemu jodoh juga bisa di Yogyakarta, pemirsa. Waduh. Tapi tahukah saudara arti Jogja? Ternyata Jogja berasal dari kata Ayogya atau Ayodhya. Dan juga kata Karta. Ayodhya atau Ayoga berarti kedamaian tanpa perang, atau bisa dikatakan juga kota yang makmur, tenang, tentram, damai. Waduh, sejahtera dan juga kemenangan. Jadi kota menang, damai, tentram, sejahtera, pemirsa. Waduh. Jika dipenggal Ayodhya, A artinya tidak, dan Yodhya atau Yuda perang. Artinya kota ini damai, tidak perang. Sedangkan kata Karta sendiri ya mempunyai arti baik atau kota atau baik. Jadi Ayodhya kota damai, ya, kota tenang, kota tentram. Ternyata nama Ayodhya sendiri berasal dari cerita Ramayana. Menurut cerita Ramayana, kerajaan Rama beribu kota di Ayodhya. Ayodhya merupakan sebuah kota atau negeri yang luas dan subur, di mana diperintahkan oleh raja yang bijaksana yang bernama Prabu Dasarata dengan putranya Rama, atau dikenal dengan kerajaan Rama. Seperti halnya kota Yogyakarta, sebuah nama menjadi doa dan harapan. Jadi Yogyakarta ini adalah nama dari Ayodhya. Ayodhya sendiri nama dari cerita Ramayana. Waduh, yang artinya kota kedamaian tanpa perang, tentram, sejahtera. Mirip dengan Yogyakarta, tenang, damai, dan sejahtera. Saudara sekali datang ke Yogyakarta, insya Allah saudara akan berkali-kali datang ke Yogyakarta. Memang aja kalau dihitung tak berapa puluhan ya datang ke Yogyakarta sejak zaman study tour SD sampai hari ini. Bahkan di channel Mamang sendiri ya, sebelum ada Jogja 25, Mamang sudah berapa kali datang ke Jogja, pemirsa. Waduh. Itu artinya Jogja sangat-sangat ngangenin, pemirsa. Sangat-sangat menarik hati dan sebuah tempat yang indah dan damai. Berbicara tentang Ayodhya, ternyata Ayodhya adalah sebuah kota di negara bagian Uttar Pradesh, India. Sebuah kota besar, ya, kota megah di tepi Sungai Sarayu. Waduh, ada juga Sungai Sarayu di India. Iya, memang sudah bahas ya, Serayu di Jawa ternyata diambil dari nama Serayu di India. Tapi Serayu di Jawa ada akronimnya ya, Siro Ayu, kata-kata dari Bima, pemirsa. Waduh.
Memang sudah bahas di perjalanan epik ke Tanah Bromo misalnya, scroll aja lah. Nah, kota Ayodhya sendiri ternyata ada di India, dan ini adalah salah satu kota suci bagi umat Hindu di India. Ternyata jauh sebelum adanya negara India, kota Ayodhya sudah ada. Konon berasal dari 1 juta tahun yang lalu, pemirsa. Waduh. Ayodhya zaman dahulu dikenal dengan kota Ayodhya. Ibu kotanya adalah kerajaan Kosala atau nama lain dari kerajaan Rama. Tempat lahirnya Dewa Rama atau dikenal dengan Ramayana. Kota ini adalah ibu kota Kosala atau kerajaan Rama yang didirikan oleh Raja Manu dan dipimpin oleh dinasti Surya. Kota ini terkenal sebagai pusat pemerintahan yang adil dan makmur di bawah pimpinan Prabu Dasarata, dan kemudian oleh putranya Sri Rama atau dikenal dengan Ramayana dan adiknya Lesmana. Secara geografis, Ayodhya berlokasi di wilayah Uttar Pradesh, India modern. Secara historis, kota ini benar-benar terletak di sana. Dan kota ini adalah salah satu kota terkenal bagi umat Hindu sebagai tanah suci atau kota paling suci. Kenapa kota paling suci? Karena di kota inilah Dewa Rama lahir. Asal-usul nama kota ini berasal dari bahasa Sangsakerta yang berarti tempat yang tidak dapat ditaklukkan oleh musuh atau kota yang damai, tenang, tanpa peperangan. Ya memang sudah bahas Ayodhya. Setelah kerajaan Rama itu runtuh, berlalu, kota Ayodhya tetap utuh, tetap berdiri. Bahkan pada masa Mahabharata, pemirsa. Kota ini pun kelak akan menjadi ibu kota pada masa kerajaan-kerajaan kuno dari 300 sebelum Masehi sampai 15 Masehi. Di antaranya sebagai ibu kota dari kerajaan Mahajanavada dan Kekaisaran Maurya. Ya, Kekaisaran Maurya ini kelak salah satu tokohnya yang terkenal adalah Asoka, pemirsa. Secara historis, Ayodhya ini adalah ibu kota kerajaan Kosala, salah satu kerajaan di India yang terkenal, yang canggih. Dan salah satu tokohnya adalah Sri Rama atau Ramayana. Nah, secara historis bagi saudara yang ingin mengetahui kisah Ramayana, Ramayana ini berasal dari India kuno dan ditulis oleh Resi Walmiki sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dalam bahasa Sangsakerta. Menurut kepercayaan agama Hindu dan penanggalan kosmologis, peristiwa epik ini dipercaya terjadi pada zaman Tetra Yuga atau kurang lebih 1 juta tahun yang lalu. Waduh. Jadi ada sebuah kerajaan yang berasal dari 1 juta tahun yang lalu, pemirsa. Nah, secara kronologisnya, ternyata kisah-kisah ini sebelum ditulis oleh Walmiki adalah salah satu kisah yang dituturkan secara turun-temurun, baik itu secara lisan, cerita dari orang tua ke anak, atau ditulis dalam berbagai naskah-naskah yang tercecer, yang tercerai-berai, pemirsa. Waduh. Dan pada akhirnya disusun rapi oleh Resi Walmiki sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, Walmiki sendiri dikenal juga dengan Bragawandita, adalah salah satu resi yang menulis juga kisah Mahabharata, pemirsa. Naskah tertulis Ramayana dikenal saat ini mulai disusun sekitar tahun 300 hingga 500 sebelum Masehi. Sementara itu, dalam tradisi pewayangan Jawa dan Bali, kisah epik ini telah diadaptasi sejak masa kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-9 Masehi. Kisah Ramayana menyebar ke Nusantara sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9 melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Hindu dari India. Cerita ini mengalami lokalisasi atau adaptasi yang luar biasa
dengan budaya asli Nusantara, sehingga melebur menjadi pilar budaya Nusantara, khususnya di Jawa, Bali, dan Sumatera. Banyak cerita-cerita Ramayana dari India ya sedikit diubah, disesuaikan dengan cerita-cerita atau tradisi yang ada di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Kitab Kakawin Ramayana yang ditulis pada masa Kerajaan Mataram kuno abad ke-9 Masehi. Nah, Kakawin Ramayana ini adalah salah satu kitab tulisan berbahasa Jawa kuno yang menceritakan tentang kisah epiknya Ramayana yang sudah diubah sesuai dengan tradisi yang ada di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Bahkan kisah Ramayana juga divisualisasi atau digambarkan melalui relief candi-candi. Salah satunya adalah Candi Prambanan dan juga Candi Panataran. Candi Prambanan di Jawa Tengah dan Candi Panataran di Jawa Timur. Bahkan ada candi-candi yang lain yang menggambarkan tentang Ramayana. Nah, kisah Ramayana juga seperti halnya Mahabharata adalah salah satu kisah utama dalam pewayangan, pertunjukan wayang di Indonesia. Cerita wayang di Indonesia diambil dari dua cerita, yaitu kisah Mahabharata dan juga Ramayana. Kira-kira kapan sih kerajaan Ramayana ini ada? Berdasarkan kisah Ramayana ditulis pada masa zaman Tetrayuga. Kapan itu zaman Tetrayuga? Tetrayuga adalah salah satu zaman siklusnya agama Hindu yang dikenal dengan zaman Yuga. Dalam kosmologi Hindu, zaman disebut sebagai Yuga yang berputar dalam 4 siklus atau catur yuga. Dengan penurunan kualitas moral dan spiritual secara bertahap, siklusnya terus berulang dari zaman keemasan hingga zaman kegelapan, lalu kembali ke zaman keemasan, kegelapan, dan seterusnya. Dalam agama Hindu ada 4 zaman, dikenal dengan zaman Yuga. Yang pertama adalah Satya Yuga, yaitu karakternya dikenal sebagai zaman keemasan. Moral dan spiritual manusia berada di tingkat tertinggi. Tidak ada kejahatan, penuh kedamaian, dan kebenaran ditegakkan sepenuhnya. Jadi pada zaman ini ya, manusia hidupnya tenang, tentram, damai, tidak ada hama-hama. Pada zaman Satya Yuga dikenal juga dengan zaman Dharma, di mana aturan-aturan agama, aturan-aturan moral itu dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pada masa ini manusia hidupnya teratur, tidak ada hama-hama kejahatan, tenang, tentram, dan damai. Berdasarkan kosmologi Hindu, ini berasal dari 1.728.000 sebelum Masehi. Waduh, 1.728.000 sebelum Masehi. Yang kedua, Tetrayuga. Setelah zaman Satya Yuga, ada zaman Tetrayuga. Karakternya adalah moralitas manusia mulai menurun sekitar 25%. Dibandingkan zaman Satya Yuga, kebenaran masih dijunjung tinggi, tetapi nafsu duniawi dan peperangan mulai muncul. Dari hal sepele, misalkan perebutan tahta dan wanita, pemirsa. Nah, pada masa Tetrayuga inilah ada kisah Ramayana dengan kerajaan yang terkenalnya, Kerajaan Rama, dan ibu kotanya Ayodhya. Nah, Tetrayuga ini berasal dari 1.296.000 sebelum Masehi, pemirsa ya, 1.296.000 tahun manusia. Waduh. Pada zaman Tetrayuga ini, karakteristiknya adalah zaman di mana ilmu pengetahuan, ilmuwan, dan juga teknologi dijunjung tinggi. Semakin tinggi derajat seseorang adalah orang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai pengetahuan, dan juga tingkatan spiritual. Jadi pengetahuan
ada segala-galanya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu zaman Tetra Yuga dikenal juga dengan zaman Jinaya ya. Jina ini nama lain dari pengetahuan pemirsa. Dan kemungkinan pada zaman inilah ya Nabi Idris alaihissalam ada pemirsa. Waduh, kemungkinan Nabi Idris alaihissalam atau Henokh menciptakan ilmu pengetahuan di dunia dan membangun peradaban-peradaban di dunia. Maka muncullah peradaban-peradaban besar, diantaranya ada Atlantik. Samping itu ada juga kisah Ramayana atau kerajaan Sri Rama di India. Lalu setelah Tetra Yuga ada zaman ketiga yaitu Dwapara Yuga. Nah, pada masa ini kebenaran berkurang hingga setengahnya. Sifat egois, penyakit, ketidakadilan, dan perselisihan mulai mendominasi kehidupan manusia. Ya, manusia sudah mulai punya nafsu. Salah satu nafsunya adalah kekuasaan. Pada masa ini 50-50. Ya, 50% orang baik, 50% orang jahat. Yang jahat akan dikalahkan oleh orang yang baik pemirsa. Pada masa Dwapara Yuga terkenal dengan kisah Mahabharata dan perang Bharatayuddha. Ya, perang yang sangat dahsyat pemirsa, memperebutkan kekuasaan. Nah, pada masa ini ya, yang baik akan menang, yang baik akan dihormati. Pada masa ini dikenal dengan perang Mahabharata. Nah, diperkirakan berasal dari 864.000 sebelum Masehi. Lalu setelah Dwapara Yuga adalah zaman Kali Yuga, yaitu zaman sekarang. Zaman saat ini moral berada di titik rendah, ditandai dengan maraknya kejahatan, kemunafikan, materialisme, degradasi moral, dan konflik. Pada masa ini orang yang punya harta akan dihormati, entah itu orang baik atau orang jahat. Bahkan orang baik bisa dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Waduh, zaman bolak-balik pemirsa. Kalau menurut Prabu Jangka Jayabaya dari Kediri pemirsa. Waduh. Nah, zaman Kali Yuga ini adalah zaman sekarang. Zaman ini dimulai sejak 432.000 sebelum Masehi, atau setelah wafatnya cucu dari Arjuna bernama Parikesit, pemimpin terakhir dari kisah Mahabharata pemirsa. Waduh. Jadi setelah Parikesit muncul kerajaan-kerajaan kecil dan manusia hidup kembali ke zaman batu karena telah terjadi perang dunia pada masa era Mahabharata pemirsa. Nah, pada masa kembalinya ke zaman batu inilah ya dimulailah zaman Kali Yuga. Jadi berdasarkan zaman ya, ternyata jauh sebelum adanya zaman purba ada zaman keemasan, zaman di mana manusia hidup damai, tentram, dan juga teknologi canggih yang kita kenal dengan zaman Tetra Yuga atau dikenal dengan zaman Ramayana pemirsa. Waduh. Jadi pada masa zaman Tetra Yuga inilah dikenal dengan zaman keemasan abadnya manusia. Waduh. Di mana kejahatan pada masa ini cuma 25%, hanya 1/4 orang pemirsa. Waduh. Sisanya kebanyakan adalah orang baik. Dan pada masa zaman Tetra Yuga inilah teknologi semakin canggih. Saking canggihnya ada kendaraan secepat pikiran pemirsa. Misalkan kita ingin ke Surabaya dari Tasikmalaya, baru juga terpikirkan ke Surabaya, kita tiba-tiba sudah sampai ke Surabaya. Waduh, dengan seperkian detik pemirsa. Menurut ilmuwan satu pikiran ini 0,0000650 detik pemirsa. Waduh. Ditambah lagi pada zaman ini banyak kerajaan atau negara-negara besar seperti negara Rama, Atlantis, dan juga negara-negara lain itu berteknologi canggih, bahkan lebih modern dari zaman sekarang. Saking canggihnya ya, maka orang yang hidup pada masa itu ya lebih teratur, lebih makmur, dan lebih ya modern daripada zaman sekarang. Waduh. Meskipun teknologinya tinggi, mereka yang hidup pada zaman Tetra Yuga
manusianya menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan spiritual. Oleh karena itu, kejahatan pada masa ini sangatlah kecil karena mereka hidup teratur, tahu waktu, disiplin, tata aturan waktu, tata aturan baik itu agamanya, baik itu kepercayaannya ataupun ya kehidupannya sangat-sangat teratur. Tidak ada kejahatan. Sekalipun ada orang jahat, itu cuma 25%, pemirsa, seperempatnya. Orang yang terhormat pada masa zaman Tetra Yuga adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi ilmunya. Dan semakin baik ilmunya adalah orang yang baik, budi pekertinya, dan moralitasnya tinggi. Nah, zaman Tetra Yuga inilah zaman di mana ada kisah Ramayana yang melegenda, yang terkenal sampai hari ini. Di mana pada masa Ramayana bukanlah zaman primitif kerajaan kuno yang kita kira hanya panah dan juga kuda. Pada zaman ini teknologi sangat canggih, sekelas zaman Atlantis kuno, pemirsa. Karena di sebelah kerajaan Rama ada kerajaan Kumari Kadam yang kemungkinan berdasarkan kitab Ramayana, Kumari Kadam ini adalah nama lain dari Atlantis, dan letaknya yang paling mencengangkan adalah di selatan India, yang kemungkinan itu adalah Sundaland atau Nusantara. Kecanggihan kerajaan Ayodhya atau pusat pemerintahan Sri Rama dalam wiracarita Ramayana bukan sekedar tentang pasukan biasa, melainkan perpaduan antara teknologi kosmik, konsep tata kota yang canggih, hingga kekuatan batin. Waduh. Kecanggihan itu diantaranya adalah adanya Puspaka Wiwana, yaitu teknologi transportasi udara. Kendaraan udara ilahi ini berbentuk seperti istana terbang dan bergerak secepat pikiran. Cepat pikiran ya. Bukan secepat cahaya tapi secepat pikiran. Ya, apapun yang dipikirkan. Misalkan kita ingin pergi ke Amerika, ya, baru juga dipikirkan, baru juga diucapkan kita sudah sampai di Amerika, pemirsa. Waduh. Jadi kecepatan Wiwana ini ya secepat pikiran. Yang kedua, rekayasa geodesi dan arsitektur Ramsetu. Kecanggihan teknik sipil dan militer dibuktikan dengan pembangunan jembatan lintas laut atau Ramsetu, atau dikenal dengan Adam Bridge atau jembatan Adam, yang sekarang sisanya ada antara India dan Sri Lanka, yang konon katanya dibangun oleh pasukan Kera atau Wanara. Jembatan ini menghubungkan daratan India menuju Sri Lanka. Lalu adanya tata kelola pemerintahan. Ayodhya dipuja karena ketetanegaraannya. Kepemimpinan Rama menekankan pada Raja Dharma atau kewajiban moral dan etika raja, di mana hukum ditegakkan secara adil, tidak ada diskriminasi, dan rakyat hidup sejahtera di masa zaman emas. Lalu teknologi pertahanan dan persenjataan. Rama dikenal sebagai pemanah terbaik, menguasai senjata sakti. Panahnya menggunakan teknologi kosmik yang mampu meledakkan musuh secara otomatis. Bahkan ya teknologinya melebihi bom atom Nagasaki Hiroshima. Dan kelak digunakan pada perang Mahabharata di beberapa abad kemudian. Dalam kisah ini kecanggihan kerajaan juga disandingkan dengan teknologi spiritual, di mana setiap tindakan didasari oleh pikiran suci, strategi militer yang matang, serta bantuan sekutu dari alam. Secara bahasa, Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Cerita ini berfokus pada perjuangan Pangeran Rama dari kerajaan Kosala untuk menyelamatkan istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh raksasa kejam bernama Rahwana dari kerajaan Alengka. Suatu ketika di kerajaan Kosala yang beribu kota di Ayodhya, waktu itu dipimpin oleh Prabu Dasarata. Prabu Dasarata memiliki 3 permaisuri. Pada masa kisah Ramayana terjadi perang besar yang terjadi pada masa Ramayana ini
dipicu bukan karena masalah politik atau ekonomi pemirsa, atau masalah kemakmuran, tetapi masalah cinta pemirsa. Waduh, masalah wanita pemirsa. Nafsu seks, maaf. Wiracarita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala. Kerajaan ini berada di utara Sungai Gangga dengan ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata. Nah, Prabu Dasarata ini adalah ayahnya Sri Rama atau Sang Rama, atau kita kenal dengan Ramayana. Ramayana sendiri ya merupakan salah satu wiracarita ya. Ramayana sendiri punya arti Rama, ya Rama, yana perjalanan, pertualangan Rama mencari cinta. Waduh. Nah, suatu ketika Prabu Dasarata memiliki 3 permaisuri. Yang pertama adalah Kosalya, yang kedua Kekayi, yang ketiga Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Rama. Dari Dewi Kekayi lahirlah Bharata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Nah, kalau berbicara tentang raksasa ya, kita ingat dengan Nephilim pemirsa. Waduh, Nephilim ini melahirkan makhluk-makhluk aneh ya. Ada raksasa, ada yang seperti bisa terbang dan sebagainya. Ada yang jahat, ada yang baik. Salah satunya raksasa Nephilim. Maka jangan heran pada saat zaman Ramayana ya, banyak sekali raksasa pemirsa. Karena saat itu raksasa belum punah. Dan kemungkinan kerajaan Sri Rama ini dibangun oleh Nabi Idris alaihi salam. Kalau dilihat dari kitab Henok. Waduh. Nah, singkat cerita, Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke tengah hutan diiringi oleh adiknya bernama Lasmana. Lasmana ini adik beda ibu ya. Selama perjalanan, Rama dan Lasmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya ya memburu para raksasa yang mengganggu masyarakat di sekitaran hutan. Ketika mereka melewati Mithila, Rama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Janaka, salah satu kerajaan yang ada di daerah Mantili. Nah, kerajaan Mantili ini dipimpin oleh Prabu Janaka, punya putri bernama Dewi Sinta. Prabu Janaka mengadakan sayembara untuk memilih siapa pria yang berhak meminang Dewi Sinta. Nah, Dewi Sinta ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Dari sayembara ini, akhirnya ada 2 calon yang saling berebut, yaitu Sri Rama dari kerajaan Ayodhya dan juga Rahwana, sang raksasa yang kuat dari kerajaan Alengka. Sayembara memenangkan Dewi Sinta. Dari perlombaan ini akhirnya dimenangkan oleh Sri Rama, sedangkan Rahwana kalah total. Waduh. Akhirnya Sri Rama memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, putri Prabu Janaka dari kerajaan Mantili. Akhirnya dengan memenangkan Dewi Sinta, Dewi Sinta pun dibawa oleh Rama kembali pulang ke kota Ayodhya, kerajaan Kosala. Lalu diperkenalkan kepada ayahnya bernama Prabu Dasarata. Waktu itu Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Namun atas permohonan Dewi Kekayi ya, Prabu Dasarata akhirnya dengan berat hati membatalkan penyerahan tahtanya kepada Rama, malah menyerahkan tahtanya kepada Bharata, putra dari Kekayi. Nah,
Sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan ini selama 14 tahun. Akhirnya beliau pun pergi dari kerajaan Kosala, mengembara selama 14 tahun. Batara menginginkan Rama sebagai penerus tahta, tetapi Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Lesmana. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Dilihat pada masa itu, perpolitikan pada masa itu ya, orang lebih cenderung tidak nafsu berpolitik, tidak nafsu kekuasaan. Ini dibuktikan ketika Prabu Dasarata ya akan memilih Rama, akhirnya dibatalkan. Dan Rama pun ya enjoy saja pemirsa. Waduh. Dibatalkan dan diserahkan ke Bharata. Bharata pun ya dengan berat hati tak ingin menjadi raja, malah menyerahkannya ke Rama. Namun dengan rasa persaudaraan, Rama pun ya supaya tidak terjadi konflik, malah meninggalkan kerajaan Kosala dan dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada Bharata, saudara seayah beda ibu. Waduh. Jadi itulah hidup pada masa zaman Tetrayuga ya. Jadi kekuasaan politik ya, orang tidak nafsu untuk berkuasa, untuk berpolitik pemirsa, untuk menjadi seorang raja. Malahan pada saat itu terhormat menjadi seorang pertapa, beribadah tinggi daripada menjadi seorang raja pemirsa. Lain halnya dengan zaman sekarang ya. Waduh, perebutan kursi malah kan saling membunuh, padahal itu adalah adik kakak pemirsa. Akhirnya Rama pun pergi selama 14 tahun ditemani oleh Lasmana dan istrinya Dewi Sinta. Mereka mengembara ke dalam hutan. Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Lasmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Lasmana, hidungnya terluka oleh pedang Lasmana. Surpanaka mengadu kepada Rahwana, raja dari Arlenka, bahwa ia dianiaya. Rahwana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Lasmana. Kemudian dengan tipu muslihat ia menculik Sinta. Waduh. Istri sang Rama dalam usaha penculikannya. Jatayu berusaha menolong, tetapi ia berhasil sehingga ia gugur. Jatayu ini adalah salah satu kendaraan yang dimiliki oleh Sri Rama berupa burung besar. Waduh. Rama mengetahui istrinya diculik, mencari Rahwana ke berbagai tempat. Akhirnya menemukan bahwa istrinya ada di kerajaan Alengka, di kerajaan Rahwana, atas petunjuk Jatayu ketika Jatayu sebelum gugur. Dalam perjalanan ia bertemu dengan Sugriwa, raja hutan. Waduh. Wanara atau kita terkenal dengan Kra, pemirsa, Kra Sakti. Sugriwa punya putra yang terkenal bernama Hanuman. Waduh. Sugriwa ini adalah raja Kra ya, manusia Kra pemirsa, Kra Sakti. Nah, Sugriwa punya pangeran ya, pangeran terkenal bernama Hanuman. Hanuman akhirnya menemani perjalanan Rama untuk merebut Sinta dari kerajaan Rahwana. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara, wanara ini Kra ya, mereka bergerak untuk merebut Sinta ke kerajaan Alengka. Kebetulan kerajaan Alengka ini ada di seberang lautan pemirsa. Nah, untuk menggerakkan pasukan yang begitu besarnya, akhirnya Hanuman dan juga para wanara membuat jembatan darat untuk menggerakkan pasukan daratnya menuju sebuah pulau di mana pulau itu adalah wilayah kerajaan Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara, akhirnya membangun jembatan darat yang dikenal dengan Rama Setu. Namun bagi riwayat Ramayana, itu adalah jembatan yang dibuat oleh Rama bersama Hanuman dan para wanara.
untuk membangun jembatan dari kerajaan Ayodhya menuju Alengka yang terhalangi oleh laut. Nah, jembatan ini sekarang peninggalannya ada di antara negara India dan negara Sri Lanka yang dikenal dengan Adam Bridge atau Rama Setu. Di Indonesia sendiri dikenal dengan Situ Banda atau Situ Bondo. Waduh, jangan-jangan ya cerita Ramayana juga ada di Pulau Jawa pemirsa, yang kita kenal dengan kota Situ Bondo. Yang kemungkinan Situ Bondo ini ada sebuah jembatan yang menghubungkan adalah Pulau Jawa dengan Pulau Madura pemirsa. Waduh. Rawana yang tahu kerajaannya diserbu mengutus para sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Nasihat Wibisana atau adiknya diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana yang tadinya adalah adik Rawana akhirnya memihak kepada Rama karena tidak suka dengan kelakuan kakaknya. Indrajit, putra dari Rahwana, akhirnya bertempur dengan Rama dan pasukan Wanara. Indrajit melepaskan senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan. Tetapi tidak lama ia gugur di tangan Lasmana, adik Rama. Setelah sekutu dan para patihnya gugur satu persatu, Rahwana tampil ke muka dan pertarungan berlangsung sengit dengan senjata panah Brahmasta yang sakti. Akhirnya Rahwana pun gugur sebagai kesatria. Setelah Rahwana gugur, tahta kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Kemudian Sinta akhirnya bisa kembali ke pangkuan Rama. Setelah kesuciannya diuji, Rama, Sinta, dan Lasmana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Para Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Ketika sampai di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dengan takjim dan menyerahkan tahtanya kembali kepada Rama. Berakhirnya masa keemasan atau zaman Tetrayuga. Zaman ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dan pemerintahan ideal seperti Sri Rama. Namun seiring berjalannya waktu, kesempurnaan moral ini memudar, apalagi ketika diteruskan oleh putra-putra Sri Rama. Dalam perjalanannya, putra atau keturunan Sri Rama ini mulai bergeser moralnya. Nah, pergeseran moralnya itu ya mulai timbul ada kebohongan, kelicikan, keserakahan, perebutan tahta dan kursi. Waduh, bahkan wanita. Namun masih tetap menjunjung tinggi yadnya atau ritual upacara keagamaan, dan orang yang mempunyai ilmu agama masih dihormati. Nah, zaman ini dikenal dengan zaman Dewa Varayuga. Pada masa Dewa Varayuga nanti ada peristiwa besar yang kita kenal dengan Mahabharata. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah zaman Dewa Varayuga akhirnya zaman Kali Yuga, itu zaman kita. Zaman dimana penuh dengan materialistis, penuh kepalsuan, atau dikenal dengan zaman dana. Dana yang dimaksud adalah kekayaan, kekuasaan. Waduh, di mana dana lebih dihormati, orang kaya lebih dihormati daripada orang yang berilmu atau orang yang mempunyai ilmu spiritual atau orang yang beriman. Bahkan ritual upacara keagamaan pun mulai ditinggalkan karena lebih memilih dana atau harta. Oke pemirsa yang berbahagia, itulah yang dikenal dengan zaman Tetrayuga, zaman Ramayana, di mana zaman ini ada kota besar yang dikenal dengan Ayodhya, salah satu kota yang damai, tentram, dan juga terbebas dari hama-hama, dan juga kota metropolitan, kota besar, kota yang canggih. Namanya tetap abadi, bahkan dipakai di berbagai tempat di dunia ini. Salah satunya di Yogyakarta. Siapa sangka nama Yogyakarta ini berasal dari kata Ayogyakarta. Waduh, Ayogyakarta.
Selamat datang di stasiun Jogja. Kota